Cek tes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cyberloan Indonesia, teman-teman. Oke, teman-teman, kita pada kali ini kita ke balik lagi ke DPWA ya, teman-teman ya. Untuk melanjutkan sesi web hacking ya, teman-teman. Kemarin kan udah di comment injection ya, teman-teman ya. Konsepnya gimana itu kan udah diterangin ya, teman-teman ya. Nah, sekarang itu ke file inclusion ya, teman-teman ya. Jadi file inclusion eh oke, sebelum kita memulai ke sesinya ya, teman-teman, izinkan saya untuk mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada Bang Andi ya, sudah apa? Sudah memberi saweran ke channel ini ya, teman-teman ya, untuk saya produktif pada depannya ya, untuk jadi apa ya? Jadi semangat lah, teman-teman ya, dalam membuat video, teman-teman. Oke. Dan di sini kita nggak mau ke lab target, ke lab target dulu ya, teman-teman. Kita ke DPWA lagi ya, teman-teman. Supaya apa? Supaya nggak apa ya? Supaya ya ingin mengertikan konsepnya aja sih sebenarnya, teman-teman. Eh ada jenis-jenis eh dalam web hacking itu banyak konsepnya, skenario hackingnya itu banyak, teman-teman. Nah, untuk belajarnya di mana? Di DPWA gitu. Jangan langsung ke apa ya? Istilahnya jangan langsung ke lab target. Kalau misalkan lab target itu soalnya banyak firewallnya, teman-teman. Harus bypass ini, harus bypass itu ya, bypass itu. Mending kita ke DPWA-nya aja itu, biar eh, komprehensif gitu, teman-teman ya. Biar kalau konsepnya itu biar paham dengan jelas gitu, teman-teman ya. Pokoknya gitulah, pokoknya ke labnya aja dulu gitu. Nah, terus oke, dari segi pengertiannya gitu ya. Local file inclusion itu apa sih? Jadi di sini saya dibantu dengan Google ya, teman-teman, untuk menjelaskannya, soalnya belibet gitu saya. Nah, di sini tuh ada local file inclusion LFI, bisa disebut LFI ya, adalah kerentanan atau vulnerability yang umum ditemukan pada aplikasi web. Kerentanan ini memungkinkan penyerang atau attacker untuk menyertakan file lokal yang tersimpan di server agar dapat menjadi bagian dari proses eksekusi aplikasi gitu. Jadi sederhananya, ketika gini ya, eh ada suatu file, file itu misalnya ada parameter nih, parameter file misalnya di sini nih, parameter file. Nah, itu tidak difilter gitu, teman-teman. Jadi kita bisa eksekusi si filenya itu ke file yang lain gitu, teman-teman. Jadi karena tidak ada filter ya, intinya tidak ada filter sih semuanya. Kalau misalkan plun-plun itu, nggak semuanya kayaknya. Ya oke, jadi nah, LFI ini sering banget dipadukan sama RFI, teman-teman. Kenapa RFI? Karena dari pengertiannya gini, eh local file inclusion adalah sebuah bug pada situs di mana kita bisa mengakses semua file di dalam server hanya dengan melalui URL. Nah, berhubung itu nah ini bisa di RFI, jadi bisa di remote gitu, teman-teman. RFI itu remote file inclusion. Nah, adalah sebuah bug di mana sistem mengizinkan kita menginclude file dari luar server, teman-teman. Nah, nanti gimana caranya? Oke, langsung saja kita ke prakteknya, teman-teman, menggunakan eh, DPWA ya, DPWA ya. Oke, masuk aja, teman-teman. Kita udah di DPWA-nya ya, teman-teman. Nah, kita pertama-tama kita lihat dulu source code-nya kayak gimana untuk latihannya, teman-teman. Nah, udah jelas ya, di sini tidak ada filter, dia di sini langsung di-get ke peg-nya, teman-teman ya. Tidak ada filter. Ini bahaya sih, bahaya banget. Sering banget sih, sumpah. Nggak tahu temper data juga kayaknya kayak gitu tuh. Nah, nanti juga ke file itu ya. Nah, ini sama kayak temper data gitu, nggak difilter, teman-teman. Nah, oke, gimana caranya kok bisa nggak difilter sehingga bisa menimbulkan apa? Nah, kayak gini, teman-teman. Di sini tuh kita bisa lihat sering. Nah, kita ini etc passwd. Nah, sehingga muncul nih direktori etc passwd-nya, teman-teman, yang mana itu hanya bisa di eh, akses di dalam root aja ya, teman-teman, di dalam terminal gitu, terminal ini ya, ini nih ya, terminal si eh, apa namanya, DPWA-nya gitu, teman-teman, servernya gitu. Ini kita bisa lewatin ini karena tidak ada filter gitu, gara-gara ya ini tidak ada filter.
kita bisa ke sini ke etc passwd, ke self bukan plot self inperon teman-teman, environ teman-teman ya, kayak gini nih. Nah kayak gini nih, redirect hunter. Nah sehingga apa, ini bisa dieksekusi gitu, ini bisa dieksploit sama para apa ya, bug hunter ya mungkin ya. Nah di sini eksekusinya pakai apa, pakai biasanya kalau sekarang itu mungkin hackbar ya, cuman saya di sini akan menggunakan browse suite aja ya teman-teman ya. Di sini browse suite ini oke, jangan basa-basi ya, mungkin udah banyak banget saya mengenai soal browse suite ini. Harus pakai proxy ya teman-teman ya, proxy-nya harus disetting terlebih dahulu gitu. Nah sehingga ketika kita aktifin dulu ya, kita ingin execute ini nih kayak gini nih, kerentanan kayak gini teman-teman. Nah kerentanan kayak misalkan kayak begini tuh ada di, sering kali ada di parameter gitu. Saya contohkan aja ya, misalnya kayak gini nih. Ada saya dapat target yang plun. Saya contoh aja ya. Nah di sini kita hapus nih kayak gini, kita bisa lihat etc passwd. Nah sehingga muncul nih kayak gini nih, ini plun nih ya. Cuman kita ke apanya, ke dpwa aja ya teman-teman ya, supaya tidak ada depender dan kita bingung ngebypassnya kayak gimana gitu. Nah kita udah ke self imperon, seringkali kita imperon ini kita udah on ya. Nah kita refresh aja teman-teman, refresh otomatis dia akan nyala. Dan di sini kita biar lebih lengkapnya ke repeater. Dan nah di sini kita repeater ini kita nah di sini bisa dilihat nih, ini kan self imperon, ini pelunya kan di sini ya, sehingga bisa kayak begini nih. Gimana ya saya neranginnya, bingung saya, pokoknya sebisa saya aja ya. Misalnya kayak gini nih, kita bisa di user agennya kita bisa di remote gitu. Ini contohnya udah masuk ke RFI ya. Misalnya saya mau bikin gini ya, sistem terus kayak gini. Bentar dulu. Nah ini misalnya kita mau lihat ls ya teman-teman ya. Lihat ls nih, kita lihat ls dan coba kita send. Dan di sini banyak nih kita ngelihat di sini nih ya. Nah ini udah masuk RFI teman-teman. Karena pada user agent nggak di apa namanya, kan nggak di password-nya, karena udah masuk ke header ya teman-teman ya. Saya masuk ke user agentnya itu karena ada apa ya, belum di headernya juga teman-teman. Nah belum dilihat dari prod self import ini teman-teman. Nah kita bisa lihat, bisa ngeremote-nya teman-teman. Mungkin juga di sini juga bisa ya, cuman agak lama mungkin ya kita kalau misalkan ke sana. Nah di sini kita bisa lihat ls kan, otomatis kita bisa nambahin teman-teman, nambahin file gitu ya. Nambahin filenya kayak gimana, biasanya itu pakai shell web, pakai web shell ya. Nambah web shell gitu ya teman-teman, biar tertanam web shell dan banyak fitur-fitur di web shell itu. Cuman ada yang macam-macam sih di sini. Ketika udah dapat kayak begini nih sebenarnya bahaya banget. Macam-macam, ada yang reverse shell, ada yang apa namanya, pokoknya macam-macam dah. Cuman saya akan mendemonstrasikan gimana caranya menambahkan file web shell aja teman-teman ya, gitu ya. Gimana caranya? Kita kan udah masuk ke sistemnya ya. Kita bisa ls, bisa ls ya. Tadi bisa ke cat, terus lihat etc password coba ya, etc password gitu ya teman-teman. Kita send dan di sini benar ya, terlihat tuh ya kan. Terus bisa apa lagi ya? Sebenarnya ini udah fatal sih. Nah kita coba nambahin file gitu teman-teman. Nambahin filenya gimana? Sering kali saya lihat bug hunter atau pentester, atau mungkin di bidang pentest gitu ya, pentest web itu nambahin web shellnya itu menggunakan raw paste bin gitu. Bisa juga di GitHub ya teman-teman, karena saya ambil contoh kayak gini aja ya. Gimana ya, GitHub saya ke paste bin aja dah. Paste bin
Pastebin yang ini nih kayaknya. Nah, kayaknya ini nih. Ini adalah itu ya web shellnya. Web shellnya ini nih. Saya udah upload ke Pastebin. Nah, ini kan mode raw ya. Nah, kita masukin nih kayak gini nih ke dalam linknya kita copy ya. Linknya kita copy, Pastebinnya kita masukin ke nah, cara masukinnya kayak gimana, Bang? Ada dua metode ya yang saya ketahui gitu ya. Menggunakan widget atau crawl, teman-teman. Aduh, ini motor. Menggunakan widget atau crawl, teman-teman. Karena ini kita udah di dalam terminal sebenarnya. Nah, terus gimana cara nambahinnya? Kita menggunakan widget aja ya, widget. Coba kita si servernya tergantung sih teman-teman. Dia punya widget atau udah nginstal Kruga menurut si shellnya si terminalnya teman-teman. Kita mencoba kita lihat ya, dia punya widget nggak? Nah, dia punya ya teman-teman widget. Otomatis kita bisa masukin nih widget, masukkan link ya, widget kayak biasa sih sebenarnya, kayak misalkan nginstal itu kayak nginstal di terminal gitu, widget. Terus kita tambah output kayak gini nih. Outputnya kita kasih misalnya sudo titik php misalnya, karena ini kan php ya. PHP pokoknya. Nah, kita bisa kayak gini nih, sehingga kita kalau misalkan kita send dan udah ya teman-teman ya, berhasil ya teman-teman. Coba kita lihat ya teman-teman ya, ini bisa enggak gitu. Ya sebelumnya kita proxinya offline dulu. Nah, kita lihatnya di sini teman-teman. Kita tadi apa tuh, sudo titik php ya. Apa nih, connection to pastebin.com bla 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 bla, connection error, sertifikat verification error for Pastebin. Ada yang begitu. Oh iya, SSL-nya nih kayaknya. Ini kayaknya SSL ini nih. SSL si server DPWA-nya teman-teman ya. Sebenarnya udah ke-upload ya, teman-teman. Ini kalau misalkan kenapa kok gak ke-upload? Karena ini nggak SSL teman-teman ya. Jadi nolak sih itunya. Siapa namanya? Si Pastebin-nya gitu, teman-teman. Jadi nggak terdetek sebagai PHP gitu. Bukan terdetek sebagai, pokoknya enggak lah. Jadi nolak sih itunya. Nggak mau connect dia ke Pastebin. Oke, karena ini nih sertifikatnya nggak SSL. Aduh anjing. Gimana ini ya? Ya pokoknya gitulah ya teman-teman ya. Jadi mengenai soal skenario atau konsep web hacking file inclusion ini ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi file inclusion gara-gara gak di filter ya. Sorry, mana DPWA-nya? Ya gara-gara gak di filter ini, gak ada filter, dia bisa kemana aja gitu teman-teman. Makanya filter itu sangat berguna banget gitu. Cuman kalau programmer sekarang, developer sekarang udah pinter sih, udah ngefilter kayak gini. Tapi banyak pentester lain tuh nge-bypass pakai payload lah gitu teman-teman ya. Nah, saya contohkan misalnya ini kan di low ya. Bypassnya sama aja, cuman ini medium nih. Shortcode. Nah, ini kan udah ada nih, ya kan, filterisasi. Kita coba lihat lagi mana bypassnya. Bypassnya kayak gimana ya? Getting ID. Oh iya, ini nih. Ini inclusion. Nah ini nih. Oh ya, bypassnya kayak gini nih. Itu kan tadi udah di filter ya. Sorry. etc password. Nah kan bisa kan, kalau kayak gini etc password. Oh masih bisa ya, kampret emang. Udahlah pokoknya. Ya tergantung payload ya, tergantung server dan dependensi korbannya atau targetnya teman-teman. Banyak kendala sih sebenarnya di lapangan itu. Nah gitulah teman-teman ya konsep mengenai LFI ya.
local writing translation sama RFI itu teman-teman ya. Segitu aja teman-teman ya mengenai soal video kali ini, dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata atau menyampaikan konsepnya gak benar itu kurang tertata gitu ya teman-teman, mohon maaf ya. Saya selaku manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.